Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merasa kehausan yang luar biasa? Bayangkan seseorang yang berjalan di bawah terik matahari tanpa adanya air. Tenggorokannya kering, tubuhnya lemas, dan pikirannya mulai kabur. Ketika kita haus, seluruh tubuh kita menjerit meminta air. Tetapi ada kehausan yang lebih dalam daripada kehausan fisik, yaitu kehausan jiwa. Hari ini kita akan merenungkan perkataan kelima dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama membaca dari Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Bila sekilas kita mendengar perkataan ini, mungkin terdengar seperti keluhan manusia biasa. Tetapi di balik perkataan ini ada makna rohani bagi setiap kita. Kita perlu membayangkan kembali kondisi dari Tuhan Yesus saat itu. Ia sudah melalui malam yang panjang penuh siksaan. Ia dicambuk, dipukul, dipakaikan mahkota duri, dan dipaksa memikul salib yang berat. Kini ia tergantung di kayu salib di bawah terik matahari. Darah terus mengalir dari tubuhnya, dan setiap nafas yang diambil terasa seperti siksaan. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Sebagai manusia, Yesus mengalami penderitaan yang sesungguhnya. Ia bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi juga adalah manusia yang merasakan sakit, lelah, dan haus. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengerti penderitaan setiap kita. Ketika kita merasa sakit, kelelahan, ataupun kesulitan, kita bisa datang kepada Tuhan Yesus karena Ia tahu apa artinya penderitaan. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai, hanya tidak berdosa." Saudara, apakah saudara mengalami penderitaan? Ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan Dia ada bersama dengan kita di dalam setiap kesulitan kita. Perkataan "aku haus" bukan hanya menunjukkan penderitaan dari Tuhan Yesus, tetapi juga penggenapan nubuat dalam Alkitab. Dalam Mazmur 69 ayat 22, Daud berkata, "Mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam." Apa yang terjadi setelah Yesus berkata, "Aku haus"? Dalam Yohanes 19 ayat 29 tertulis bahwa seorang prajurit mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu memberikannya kepada Yesus. Ini adalah penggenapan langsung dari nubuat yang dituliskan ratusan tahun sebelumnya. Mengapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Mesias yang dijanjikan. Segala sesuatu yang terjadi di atas kayu salib bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sudah direncanakan Allah sejak semula untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus tahu bahwa misinya di dunia sudah hampir selesai, dan segala nubuat harus digenapi. Yesus mengatakan bahwa Ia haus, tetapi bagaimana dengan kita? Hari ini banyak orang mengalami kehausan rohani, tetapi mereka tidak menyadari. Mereka mencari kepuasan di dunia, tetapi pada akhirnya tetap merasa haus dan kosong. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 6, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan."
Saudara, apakah setiap kita masih memiliki kehausan untuk mencari Tuhan? Haus akan firman Tuhan. Haus untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Ataukah kita merasa cukup dengan hal-hal duniawi? Saudara-saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa memuaskan kehausan terdalam di dalam hidup setiap kita. Karena itu, marilah kita datang kepada Ia, sumber air hidup, dan biarlah Dia memuaskan jiwa setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh menyadari bahwa setiap kami memerlukan Engkau. Sesungguhnya setiap kami adalah orang-orang yang haus akan firman-Mu, haus akan Engkau, haus akan kasih-Mu. Tetapi kami tidak menyadari. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menyadarkan setiap kami. Sehingga setiap kami boleh terus rindu mencari Engkau. Kami boleh terus rindu untuk berdoa, datang kepada Engkau, membaca firman-Mu, bersekutu dengan Engkau. Mungkin ada di antara kami yang berusaha mengisi kehausan kami dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau menyadarkan kami bahwa itu semua tidak akan bisa memuaskan dahaga kami. Karena hanya Engkaulah, Tuhan kami, Tuhan Yesus, yang bisa memuaskan dahaga kami. Biarlah Engkau yang boleh memenuhi hati kami, mengisi kekosongan dalam diri kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.